Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang coding yang telah saya buat untuk ujian UAS, untuk proyek UAS Pak Ridwan. Baik, dimulai dari paling atas. Ini untuk login page. Saya membuat login page untuk masuk ke halaman membaca tentang cerita the beginning after the end. Jadi di sini ada dengan titel login page ini, dan ini untuk mengkaitkan dari login CSS. Terus akan membuat kelas container dimana isinya itu ada background untuk ini semua satu web. Lalu di dalam background itu akan dibuat lagi sebuah form container yang berisi login container, dan login ini di bagian ini untuk membaca the beginning after the end. Lalu akan membuat form ID berupa label berisi username dan password. Ini dengan ini. Lalu untuk dapat mengetik inputan ke dalam username dan password, labelnya itu ini untuk di bagian sini username, dan inputannya itu berada codingan ini untuk bisa menginput di dalam sini. Lalu akan memunculkan ID error message ketika ada sesuatu yang error dari inputan yang dilakukan. Dan ini untuk mengkaitkan dari JavaScript bagian login page. Sebelum itu masuk ke login page CSS dulu. Di bagian atas akan ada codingan normal, terus kita akan membuat sebuah container dengan display flex di center dengan background hitam. Ini background sebelum ada gambar itu hitam ya. Lalu untuk background page-nya gambar ini akan dibuat posisinya absolute, artinya tidak akan berubah. Topnya 0, jadi jarak antara top dengan background page itu tidak ada. Begitu juga dengan kiri ataupun ke kanannya nanti. Lalu width dan height 100% agar ini semua 100% memenuhi layar gambarnya. Dengan objek cover, jadi semisal ada kelebihan di gambarnya, jadi akan terpotong otomatis. Dan brightness-nya untuk kecerahan dari login page. Lalu di bagian dalam login page, di bagian dalam dari background terdapat form container yang berwarna putih, yaitu ini. Kita dapat mengubah warnanya sesuka kita, terserah, semisal berwarna merah. Save, lalu kita refresh, maka login page-nya berwarna merah. Kita balikkan saja jadi warna putih.
Lalu untuk padding ini untuk ini, jadi ada jaraknya dari tulisan login page dengan login boxnya, login kontainernya. Jika begini jaraknya dibuat 20 pixel. Lalu akan membuat sebuah border kecil sebanyak 5 pixel dengan posisi relatif, yaitu mengikuti atau tetap. Lalu di bagian ini, di bagian H2 login HTML terdapat H2 bagian login untuk membaca dan the beginning after the end. Ini CSS nya untuk mengatur H2. Lalu masuk ke label sepertinya ini. Jadi akan membuat sebuah label ini untuk membuat sebuah label agar dapat mengisi di bawahnya seperti itu. Lalu ini inputan teks dan inputan password. Teksnya ini dan password, username dan password lebih tepatnya. Maaf, sepertinya oh ya, benar. Ini ketika kita ubah jadi username, maka di sini juga teksnya kita harus ubah jadi username agar ini tetap dapat diisi. Lalu di sini telah kita buat sebuah submit button yang ini dengan CSS ini. Kita dapat mengubah background buttonnya, terserah dari kita, seperti ini. Lalu backgroundnya jadi lebih cerah, dan untuk tulisannya berwarna putih, tidak masalah. Nah, lalu ketika button submit dikenakan oleh mouse, maka dia akan berubah warna. Semisal kita buat menjadi hitam, maka ketika terkena mouse dia menjadi hitam. Dan error message nanti ketika ada yang salah inputannya, maka akan mengeluarkan error message. Dengan error message-nya itu text overflow, maksudnya itu nanti teksnya masuk dari bagian atas sini ke bawah seperti ini. Semisal kita salahkan, oh salah, maaf, ini maksudnya memunculkan error message ya. Lalu kita masuk ke JavaScript. Di bagian JavaScript kita mendapati di sini untuk dokumen login form akan disubmit yang ini, mulai dari username dan password. Nah, ini berfungsi untuk gimana maksudnya, mengambil inputan dari username dan password seperti itu dan mencocokkannya ke sini. Jadi ketika if username itu ditulis admin dan passwordnya admin 123, maka akan redirect ke homepage HTML. Maka inilah codingannya untuk ke
homepage HTML. Dan ketika ada salah satu dari username ataupun password yang salah, ketika ada yang salah, maka memunculkan error message dengan konten invalid username ataupun password. Nah, bagaimana ketika tadi sudah saya contohkan salah, bagaimana ketika benar admin dengan password admin 123. Kita tekan login, maka akan masuk ke homepage HTML. Homepage HTML. Bagaimana dengan codingan homepage HTML? Nah, ini saya buat viewportnya dengan metacharset UTF-8 dengan homepage HTML. Ini untuk style sheet CSS. Lalu dengan kelasnya nanti ada untuk background ini seperti biasa dengan konten dan main konten. Itu berisikan konten ini maksudnya seluruh dari dalam web ini. Dengan main konten utamanya the beginning after the end. Ini. Dengan konten utama ini, lalu dengan sidebar di sebelah kanan mempunyai profil dari buku. Ini saya ambil dari buku The Beginning After the End. Sebuah buku komik fiksi dari artis Fuyuki yang terbit pada 18 Januari dengan genre aksi, petualangan, dan fantasi dan lainnya. Maka akan ditampilkan di sini. Lalu sudah selesai. Dengan CSS-nya seperti ini. Jadi ini di dalam body ini akan terdapat sebuah background berwarna putih. Jadi semisal kita ini kan ya tak akan berubah karena dibalik ini, dibalik background, gambar background. Jadi apapun ini ketika diubah tak akan berfungsi sebenarnya. Lalu posisi background fix. Jadi dia akan memperbaiki dan menyesuaikan dengan top 0, left 0 seperti biasa dengan ukuran 100%. Background image-nya berada di image/background login. Ini background login dengan profil. Jadi tadi ada di homepage HTML terdapat image profil. Image profil berupa gambar ini untuk profil dari bukunya, dan backgroundnya ini. Lalu kembali ke CSS, homepage CSS. Backgroundnya akan size-nya akan cover atau ini posisinya akan memperbaiki dengan size-nya atau ukurannya mengcover bagian-bagian ujungnya. Lalu backgroundnya diposisikan berada di tengah. Jadi di tengah gambar ini, di sekitar sini akan berada di sekitar sini. Jadi akan
otomatis membuat cover yang tidak tercover dan ngefix posisinya sendiri secara otomatis. Lalu kontennya ini saya lupa bagaimana maksudnya, mungkin bisa saya skip. Di bagian main content nih akan terdapat background color dengan border. Ini ketika dibuat ke merah, maka bordernya merah karena kita ubah bordernya merah. Tetapi ketika kita ubah background color yang merah, maka ini yang akan merah. Dengan flex basisnya 70% dapat kita ubah lebih kecil 60%. Ya, jadi lebih kecil. Dengan padding kita coba 0. Ya, jadi lebih rapat dia. Kita ubah aja 20. Ini dari center kita coba fixed. Nah, kalau fixed dia menjadi berada di bagian kiri. Kalau center dia akan berada di tengah tulisannya. Lalu ini shadow atau bayangan dari boxnya ini mungkin kita ubah saja ke 65 ya. Oke. Box shadow ini akan berada di sini, cuman sedikit lebih kecil karena kita buat radiusnya cuma 10 pixel. Lalu di bagian main content H1 ini dengan settingan kontennya font size 2,5 dengan warna ini fontnya tebal. Lalu di bagian paragraf berwarna ini font size-nya sedikit lebih kecil dengan line height, maksudnya itu nih dari bawah ke atas. Sidebar yang berada di sini flex basisnya putih seperti biasa. Ini bordernya nanti di bagian samping sini dan sama seperti main content tadi. Lalu ini untuk sidebar image kita buat 100% agar dapat menempati 100% di sini sebenarnya. Lalu kita buat border radiusnya 50% agar dia bulat. Lalu sidebar H2 ini maksudnya yang di bagian sidebar H2 ini judul dari the beginning after the end di bagian profil homepage CSS. Lalu sidebar paragraf ini dia settingannya, settingan dari sini. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.